Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat guru-guru SLBN Negeri Wira Desa yang berkenan hadir siang hari ini untuk mengikuti rencana kerja diseminasi dari kami selaku CGP Angkatan 8, karena ini adalah salah satu bentuk tugas pada akhir modul 1 yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini, dan untuk maju ke modul selanjutnya kami ditugaskan untuk mendiseminasi salah satu materi yang ada di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelumnya Bu Niwang, terima kasih ya sudah diberikan ini dulu arahan. Nanti saja itu. Kali ini di PPT yang saya siapkan ini adalah rangkaian materi apa saja yang saya sudah pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Ada tentang di awal-awal pertemuan guru penggerak itu kami belajar tentang filosofi pendidikan dari Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara. Lalu selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya tentang visi sekolah, dan yang sekarang adalah budaya positif. Jadi ini dibagi per modul. Modul 1.1 itu filosofi, 1.2 nilai dan peran, 1.3 visi sekolah, dan yang terakhir 1.4 ini budaya positif. Kalau kemarin untuk visi sekolah juga sempat membuat diskusi kecil, kelompok diskusi kecil yang dihadiri oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Bu Patris. Terima kasih Bu Patris. Lalu juga ada Bu Vina dan beberapa teman yang ada di sini juga. Untuk yang kali ini budaya positif, saya ingin sedikit memberikan pemaparan ya. Saya mohon izin sebelumnya untuk Bu Ati, saya mau membacakan sedikit nih materi untuk Bu Dewi juga. Berikut adalah materinya. Ini tentang budaya positif. Budaya positif ini ada 3 poin di sini. Adalah 1, lingkungan yang positif, 2, lingkungan yang aman, 3, lingkungan yang nyaman. Kira-kira kalau di SLB kita ini, apakah mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke refleksi kita sendiri, ke masing-masing kita sendiri, apakah suasana di sekolah ini sudah mencakup 3 lingkungan yang dimaksud dalam materi budaya ini, budaya positif ini. Lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Mungkin jawabannya nggak perlu kita jabarkan secara individu, tapi paling nggak ini untuk refleksi diri kita masing-masing. Oh ya, satu lagi, saya di sini sekali lagi memang izin untuk sharing, sekedar sharing, berbagi, bukan berarti saya mungkin lebih tahu dibanding rekan semua, karena saya yakin kita di sini sama-sama juga belajar. Jadi sekiranya ada yang kurang dari pemaparan materi ini, saya mohon dimaklumi ya. Kemudian ya,
Lalu berikutnya, apa saja yang harus dipahami agar terwujudnya budaya positif di sekolah? Di sini ada beberapa materi, submateri. Subbagiannya adalah tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ini terus terang Bapak Ibu, dua poin terakhir ini benar-benar bikin saya bertanya-tanya kembali gitu. Oh kok gini ya gitu. Terus terang saya juga masih agak terkaget-kaget karena memang materinya ini membuat saya merefleksi kembali apa yang sudah saya lakukan selama ini, apakah sudah mencapai posisi kontrol restitusi. Ini ceritanya posisi yang ideal untuk seorang guru. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan kedisiplinan dalam tanda kutip gitu. Mulai dari yang 3 pertama, disiplin positif, ini bagiannya banyak ya Bu, Bapak. Ini jadi disiplin positif ini ada tentang teori kontrol, stimulus respon sampai berubah menjadi teori kontrol, dan terakhir nilai kebajikan. Lalu untuk motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik jangka panjang, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan juga tentang penghargaan juga punishment, reward atau punishment. Nah, 3 ini mungkin akan saya jabarkan sedikit. Kira-kira kita sudah sampai dalam tahap mana gitu dalam menjalankan disiplin positif di sekolah ini. Ini juga jawabannya nggak perlu dijabarkan, karena saya yakin kita balik lagi, gunanya semua pembelajaran ini adalah untuk merefleksi diri kita sendiri masing-masing. Yang pertama tentang disiplin positif ini adalah tentang teori kontrol. Jadi kalau selama ini, kalau saya pribadi merasa saya sebagai guru, saya sudah bisa mengontrol kelas saya dengan berlaku sebagai orang dewasa yang selalu benar dan anak-anak yang pasti salah gitu. Ternyata teori ini salah gitu. Salah dalam artian teori kontrol ini cuma manipulasi pemikiran kita saja gitu. Kalau segala sesuatu itu berjalan karena kontrol dari diri kita. Karena sejatinya apa yang membuat mereka berubah itu bukan karena dari diri kita, tapi motivasi intrinsik mereka gitu, sampai mereka mau berubah. Ini nanti mencakupnya tentang stimulus respon. Jadi yang selama ini kita lakukan mungkin kayak tadi, contoh kecil tadi pagi, saya juga terima kasih kepada Bu Vivi. Tadi pagi kalau nggak ada dengar selentingan Bu Vivi itu kok ada anak ya, dua-dua masuk ke kamar mandi gitu. Mungkin saya juga nggak tahu kalau itu salah satunya ternyata anak murid saya gitu kan. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih pada Bu Vivi. Bu Vivi paling nggak sudah peduli gitu, walaupun bukan anak muridnya tapi melaporkan gitu kan, ini ada apa nih gitu, soalnya ada yang salah gitu, ini anak cowok cewek masuk kamar mandi berdua gitu kan. Jadi oh siapa setelah dikonfirmasi ternyata murid saya yang berkaitan gitu. Jadi ternyata Bu Vivi ini sudah punya nilai kebajikan universal, salah satunya itu tentang kepedulian gitu, dimana kepedulian di masa sekarang ini kan kita memang kita nggak usah bicara di luar lingkungan sekolah, mungkin Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah sendiri pun
kadang kita acuh tak acuh dengan teman lain ya. Mungkin mudah-mudahan kalau di Wiradesa saya lihat teman-teman di sini care gitu. Salah satunya tadi Bu Vivi itu sekedar laporan singkat, tapi kok ternyata gitu di balik laporannya Bu Vivi itu, saya bisa langsung. Saya tadi pagi setelah kejadian itu di kelas saya masuk, saya bikin kesepakatan kelas. Jadi apa yang harus mereka lakukan, gitu, apa yang nggak boleh mereka lakukan selama di sekolah. Karena selama anak-anak di sekolah adalah full tanggung jawab kita sebagai guru. Tadi nilai kebajikan Bu Vivi itu saya hargai sekali Bu Vivi. Sekali lagi terima kasih Bu Vivi ya. Kalau nggak ada info itu mungkin ya nggak tahu pastinya benar Bu Ati. Ini skip banyak. Nah, lalu untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang berkaitan dengan motivasi intrinsik mereka anak-anak yang kita harapkan berlaku jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma sesaat pada saat kita kasih tahu, oh iya, tapi besok pagi ya, misalnya bukan kita yang kasih tahu, orang lain yang kasih tahu, ya lupa gitu. Kita harapkan mereka punya motivasi intrinsik ini melekat dalam diri mereka, dimiliki oleh mereka secara sadar, dan bisa menuntun mereka menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab nantinya. Kenapa ini penting gitu? Karena tugas kita para guru ini ternyata setelah saya pelajari dari modul satu ini di CGP, tugas kita sebagai guru ini kesannya sepele memang, tapi ternyata itu bawa perubahan besar gitu. Mungkin nggak sekarang kelihatan berubahnya, mungkin berapa waktu kemudian. Nah itu yang saya rasa ya patut guru ini disebut sebagai profesi gitu. Ditambah embel-embel mungkin ada yang bilang profesi yang mulia lah, atau profesi yang istilahnya kita tuh kehadiran guru-guru di sini itu di atas secara kemanusiaan itu penting sekali. Nah ini yang tidak dilupakan oleh KHD dalam membuat modul tentang tentang filosofi pendidikan adalah kalau kita ini adalah guru manusia gitu. Jadi guru manusia yang mengajar anak manusia, dan kiranya nilai-nilai kebajikan yang universal itu selalu kita hadirkan, kita bawa dalam keseharian kita dalam mendidik anak-anak. Nah, balik lagi ke tadi yang ketiga, poin ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini yang tadi saya udah bilang, gara-gara laporan Bu Vivi tadi, saya buru-buru ke kelas, saya cek, saya konfirmasi, saya cross check, tapi nggak langsung ke anaknya. Saya ke teman-teman sekelasnya dulu, karena kalau langsung ke anaknya biasanya mereka denial ya, mereka biasanya menolak gitu, oh enggak kok gitu apa gimana. Ditambah saya juga belum paham benar karakter anak ini, jadi saya tadi coba ke teman-temannya, kira-kira apa sih yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Jadi tadi ada beberapa kesepakatan dari kelas saya. Jadi tentang yang pertama yang saya ambil itu, saya sengaja tarik, saya pakai kalimat pertanyaan pemantik. Apakah kalian sudah makan? Tadi istirahat? Sudah minum? Sudah pipis? Sudah, kata itu. Oh ya, kalau pipis di mana? Di WC. Kalau pipis, apakah boleh bersama-sama masuk ke dalam WC? 2 orang boleh?
nggak boleh gitu. Terus misal contoh laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki boleh, nggak boleh, laki-laki perempuan oh nggak boleh, tambah salah, ada yang bilang salah gitu. Apa sebab? Saya kejar terus, ada dari Kia jawab sebab malu gitu. Alhamdulillah berarti nilai pemahaman tentang nilai kebajikan tentang pemahaman antara malu dan tidak ini sampai gitu, melekat. Eh, dan ini juga yang mungkin perlu kita terus eh, sadarkan, kita kita drill ke anak-anak tentang budaya malu. Ya, tadi nggak saya langsung hukum sih Bu, si siapa namanya Arin, karena saya juga bingung mau menghukum gimana. Saya mau coba konfirmasi dulu ke orang tuanya. Tadi saya sudah telepon, orang tuanya bilang kalau di rumah aja sih Bu, nggak kemana-mana gitu, nggak main kemana-mana. Tapi Ibu pegangin handphone nggak seharian, saya bilang gitu. Iya, ya itu kadang masalahnya di situ. Tanpa kita sadari apa yang mereka dapat dari info-info dari luar yang mereka bisa mudah akses gitu, tanpa mereka saring karena mereka nggak punya teman untuk berbagi, untuk ngasih tahu gitu. Oh ini betul, oh ini salah, oh ini hoax, oh ini nggak boleh dicontoh gitu. Itu mereka nggak ada. Karena bagian besar saya yakin anak-anak kita seperti itu ya, pelaksanaan pola asuhnya di rumah. Kaitannya dengan dua poin terakhir tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Di sini saya tadi coba nahan marah juga waktu di kelas, karena tadi Salsa sempat ngomong, kenapa Bu Olive, Salsa kan kadang denger ya, kenapa Bu Olive, kok wajah Bu Olive kayaknya marah. Saya langsung set, muka kayak kelihatan masih tegang gitu. Oh saya balik kanan ke papan tulis, saya coba tulis-tulis apa gitu. Terus, oh bikin jadwal dulu, kita bikin jadwal, main dulu deh, main ngatur jadwal tiket, pakai kocok dadu biasa, lempar dadu, mereka sendiri nulis. Oke, udah mulai seneng, saya udah agak lupa lagi, saya balik lagi, maksudnya kan tujuannya supaya konfirmasi ke anak ini gitu. Tapi kayaknya kalau lihat dari penjelasannya Pak Lutfi tadi, Pak Lutfi memang anaknya B, bukan B murni ya Budian ya, jadi B plus C, jadi pemahamannya ya nggak mudeng gitu. Entah maksudnya kedepannya saya juga belum tahu rencana saya bagaimana ini supaya anak ini nggak main sama berondong terus, berondongnya Bu Ayu. Itu dua-duaan itu ada di PP WA-nya, saya baru saya kaget juga, kemarin masih satu foto sama siapa gitu, lah sekarang berdua sama Riko juga. Loh kok udah berdua ini. Aduh, makanya ini kayaknya PR ini. Kenal gak Pak yang satunya Pak, anaknya Bu Wahyu, saya juga lupa itu. Iya ya. Ya ini Pak, tadinya Riko-nya saya tadi waktu di kamar mandi tanya mau apa, mau pipis gitu, ya udah sendiri gitu lah. Ini yang ngapain dia di sini, si Arin, aduh, bingung juga saya juga. Nah, terkaitannya dengan posisi kontrol restitusi adalah nanti bagaimana kita sebagai guru menyikapi sekiranya ada anak yang berbuat salah gitu. Mungkin kalau kita refleks selama ini nih saya nih Bu, wah kamu ya gitu, wah biang kerok nih. Kalau dulu nggak boleh gitu, karena memang kan kalau anak B kan begitu ya Bu, kita main mimik gitu, nggak boleh ya, nggak boleh, enggak gitu. Atau oh ya boleh, karena mereka nggak akan tahu gitu kita dalam situasi perasaan yang bagaimana, apakah senang, marah, sedih. Kalau kita pasang muka flat gitu, ya mereka membacanya salah. Terus buatan buati. Iya. Jadinya saya lihat buati pun wajahnya berkarakter. Jadi kalau misalnya marah ya marah gitu. Padahal dalam hatinya saya tahu dalam hatinya nggak marah mungkin. Ya Bu.
Ya jadi kayaknya kalau guru B itu kelihatan mukanya judes-judes ya Bu. Iya. Karena biasa nggak boleh sambil melotot, nggak bisa. Kayak Budian, ya nggak boleh toh gitu, nggak bisa saya Budian. Kalau Budian kan lembut ya, Bundiwang gitu. Aduh, bingung makanya. Nah ini eh, kalau bedanya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman kayak tadi langsung tanpa rencana, wah kamu ya di dalam kamar mandi ya, keluar keluar keluar. Saya tadi juga sempat kayak begitu. Sebubrak-bubrak, takutnya udah kelewatan mau ngapain gitu, pikiran udah jelek dulu. Ya mudah-mudahan nggak, ini baru penasaran mungkin lah. Ya Pak Imam. Terus yang Terus yang kedua adalah tentang eh, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi kan kita sudah bisa bilang ke anak-anak. Kayak tadi di kelas eh, belajar, apakah boleh pakai handphone? Bermain handphone nggak boleh gitu. Nah, berarti bagaimana kalau misalnya belajar main handphone, handphonenya saya ambil, Bu Olive ambil ya gitu. Oh enggak, taruh di meja Bu Olive. Jadi selama belajar mereka akhirnya sepakat taruh di meja Bu Olive, istirahat diambil lagi. Ya saya hargai itu. Mungkin penalaran mereka baru sampai situ. Saya juga nggak bisa maksa kalau mereka nggak harus bawa HP, karena ya mungkin untuk komunikasi minta jemput segala macamnya masih dibutuhkan. Yang terakhir adalah tentang restitusi. Nah ini kalau restitusi ini kesannya ini memang ideal sekali Bapak Ibu. Jadi restitusi ini langkah-langkahnya tuh agak 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 panjang. Uh, ini sedikit mengutip tentang teori dari Pak Stephen, kurang lebih seperti ini. Jadi seenggaknya kalau kita ingin merubah sesuatu, ya memang kita nggak bisa frontal langsung semua langsung berubah, mungkin sedikit-sedikit. Mungkin salah satunya dari diri kita sendiri. Kalau sudah konsisten, kita imbaskan ke yang lain, dan diharapkan nanti bisa mencapai visi yang kita maksud. Lalu, nah ini Bapak KHD ini tentang kata disiplin. Tadi saya langsung langsung poinnya. Ini disiplin itu sendiri ternyata nggak sekaku yang kita bayangkan. Kalau menurut Bapak KHD tentang kembalinya adalah tentang bagaimana kita menciptakan murid itu menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam artian mereka bisa menentukan, mereka bisa sadar konsekuensi dari pilihan mereka masing-masing. Nah, ini motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Semua perilaku manusia itu adalah berdasarkan motif tertentu. Jadi kita di sini kita lihat pakai segitiganya apa ya? Mau siapa ini ya? Kalau nggak salah. Ini ada dari rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan yang terakhir itu aktualisasi diri. Yang paling bawah itu tentang kebutuhan fisiologis. Jadi makan, minum, dan sebagainya. Ini adalah teori piramidanya. Nah, maaf saya lupa di sini. Nah, ini berkaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya dalam menjalankan peraturan kita sekedar mentaati aja gitu. Kayak saya misalnya ya semenjak masuk ke sini suruh berangkatnya pagi jam 7 absen, ya saya datang absen gitu. Ya karena peraturannya seperti itu gitu. Nah, tapi yang saya lihat ada rekan saya di sini, banyak rekan senior yang ternyata integritasnya luar biasa gitu.
walaupun libur, absen, ya tetap sebelum jam 7 on time gitu. Itu yang masih saya rasa itu luar biasa ya Bu, karena integritas itu adalah segala sesuatu yang kita jalankan pada saat ya walaupun nggak ada yang melihat, nggak ada yang memuji, ya kita tetap jalankan karena sudah jadi kebiasaan. Di sini restitusi. Nah, ini tentang pemahaman restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi kurang lebih anak-anak ini seperti dibentuk supaya memiliki pemikiran yang dan pemikiran dan karakter yang sesuai dengan dirinya gitu, tanpa campur tangan kita gitu. Kalau untuk SEB kira-kira bagaimana ya Pak Joko? Saya ya tentang teori segitiga restitusi ini kok bukannya skeptis, tapi memang mungkin pemilihan nanti kata-katanya, pertanyaannya yang berkaitan dengan segitiga restitusi ini benar-benar harus disederhanakan, karena kalau untuk kelas saya sendiri seperti tadi, kasus tadi ya benar-benar dicari bahasanya yang lebih mereka ketahui, yang mereka bisa, karena nggak mungkin saya tanya apakah itu sesuai norma, nggak mungkin ya. Saya nanya sama Arina langsung, mungkin apakah itu sesuai norma kesopanan gitu, nggak mungkin. Nah, saya pancing dulu ketemu temennya, baru dapatnya kata boleh dan tidak boleh, atau betul dan salah. Kurang lebih sampai sebatas itu kalau di kelas saya. Saya kurang tahu kalau di kelas teman-teman mungkin bisa lebih berkembang lagi bahasanya. Nah, ini tadi yang coba saya bentuk dari segitiga restitusi itu adalah tentang keyakinan kelas. Jadi saya tadi belum sepenuhnya sih pada saat kasus Arin tadi pagi ini tentang segitiga restitusi, tentang penggunaan segitiga restitusi untuk menghadapi masalah Arin. Nanti coba saya besok lagi, saya coba lagi. Tapi tadi saya sudah mendapatkan berapa poin keyakinan di kelas. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bu. Kalau kita kan dulu taunya peraturan kelas, tata tertib kelas gitu. Kalau tata tertib, peraturan itu kan sifatnya lebih konkret ya. Jadi boleh, tidak boleh, dilarang. Jadi lebih kata-katanya lebih konkret. Tapi kalau keyakinan kelas, kita diharapkan bisa membimbing anak menemukan kesepakatan yang nilainya ini long lasting gitu. Jadi nggak sekedar cuma di ruang kelas. Oh ya, sampai keluar juga mereka bisa pakai, misalnya perhatikan atau sayangi teman gitu. Nggak cuma di kelas tok sayang temannya. Ternyata kalau di luar kelas ya tetap sayang juga gitu. Nggak, maksudnya dengan kata lain tidak menyakiti. Ini keyakinan sekolah atau kelas ini adalah untuk menentukan visi dan misi tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Jadi kalau Bu Patris, kalau kemarin kita sudah menentukan visi kan ya Bu Patris, ini kayaknya keyakinan kelas dan sekolah ini penting nantinya. Jadi diharapkan teman-teman bisa menyusun istilah tata tertib dalam tanda kutip yang berupa keyakinan kelas nantinya. Kalau dilihat di aplikasi Canva ya, saya lihat udah berapa yang pakai model kesepakatan kelas, jadi kayak poster, tinggal diedit, di situ ada poin-poinnya, misalnya tidak boleh berisik, jadi saat belajar
tidak ngobrol atau fokus saat belajar untuk menghindari kata tidak boleh ataupun jangan. Di sini saya coba bacakan ya Bu. Sekolah atau kelas pasti ada peraturan dan kesepakatan yang dibuat bersama agar terwujudnya disiplin warga sekolah. Tetapi di sini murid dituntun untuk mentaati peraturan bukan hanya karena ketakutan akan hukuman yang diberikan jika melanggar, tetapi dia melakukannya karena keyakinannya terhadap peraturan yang dibuat untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Pembentukan keyakinan kelasnya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kata-katanya itu menghindari kata yang negatif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, juga dibuat hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga sekolah. Tadi kalau di kelas saya ada sekitar 6 poin kalimatnya. Yang pertama yang saya dapat, tidak boleh pergi ke WC, apakah boleh berdua? Tidak boleh. Berapa? Sendiri gitu. Oh, berarti udah dapat pergi ke WC sendiri. Andai kata perlu ditemani, temannya tidak harus masuk, boleh di luar kalau takut. Nah, terus ada 5 poin berikutnya juga ada berkaitan sama kelas saya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya di sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin kesepakatan kelas saya atau keyakinan kelas saya mungkin berbeda dengan kesepakatan kelasnya Bu Afifah atau Bu Yesi atau Bu Dewi. Jadi kita punya masing-masing kesepakatan yang perlu kita sepakati, kita bicarakan dulu dengan murid-murid. Terus semua warga kelas ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sifatnya bisa direvisi, kira-kira oh yang ini kok kayaknya kurang fleksibel ya, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, misal gitu. Padahal mereka kalau istirahat kadang mau makannya di dalam kelas. Oh ya saat belajar, berarti direvisi lagi nanti saat belajar. Atau tidak boleh tidur dalam kelas, tapi kalau sakit boleh ke UKS. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk ini posisi kontrol restitusi. Jadi ini ada disebutnya ini sebentar. Ini yang lo apa ya? Mungkin ini. Kurang langsung. Oh, terima kasih Pak Ibu. Diganjel Bu. Oke. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 bagian, yaitu kita sebagai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, paling jagonya nih saya sendiri. 3, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Diharapkan kita bisa minimal, kalau menurut teori kita bisa paling enggak kita ada di tahap sebagai manajer. Jadi enggak harus sampai kontrol restitusi, tapi paling enggak minimal kita sampai manajer. Ini ada beda-bedanya Bapak Ibu. Jadi
ada perbedaannya adalah kalau penghukum seperti tadi, hukum itu langsung, tidak direncanakan, spontan. Arin salah gitu. Saya misalnya jalan jongkok dari WC ke kelas misal gitu ya, untuk bisa mereka merasakan penderitaan karena dia salah gitu. Menurut kita salah gitu, tapi kan dia nggak tahu salahnya saya di mana gitu. Sebelum dibahas kita langsung aja kasih hukuman gitu. Atau pembuat orang merasa bersalah. Nah itu dia, bener Bu Patris. Jadi untuk ngasih pemahaman supaya dia tahu dia salah ini, saya masih cari caranya bagaimana ini. Nah yang kedua, pembuat orang merasa bersalah gitu. Biasanya kita suka menerapkan ke anak didik, kamu nggak kasihan sama ibu misalnya gitu. Bu Olive capek nih. Kok kamu masih berulah di kamar mandi sama temen gitu kan. Kalau misalnya Arinnya paham sih, ya mungkin gimana ya, tapi kayaknya Arinnya kayak nggak paham tadi. Kayaknya Arinnya santai aja. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi tentang teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai kesannya seperti dia lah Bu. Jadi kita dia salah nih. Kita cuma bilang, oh Arin jangan begitu ya. Nanti ya boleh nggak suka kalau kamu kayak begitu. Jadi kita posisikan pakai bahasanya pun sehalus mungkin kan, kayak seperti ke teman kan kita nggak enak ya, kadang suka bilanginnya. Biasanya kalau yang memberikan teguran langsung itu biasanya suka pakai bahasanya lebih sopan. Atau di posisi kontrol restitusi tentang pemantau, jadi kita tahu Arin ini salah gitu. Tadi misalnya saya memposisikan diri saya sebagai pemantau, saya cuma tanya seperti ini mungkin ke Arin, kamu tahu salahnya di mana gitu. Kalau Arin bisa merespon, ya Bu, ini dalam kondisi Arin ideal lah ya, bukan Arin. Kamu tahu apa sebab Bu Olive marah sama kamu? Tadi kamu sedang apa di kamar mandi, misal seperti itu. Jadi kita pantau gitu, sikap kita ke dia tuh kayak CCTV. Saya lihat, boleh lihat kamu masuk kamar mandi sama Riko gitu. Gak boleh bohong ya gitu, misal seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk manajer, posisi kontrol institusi sebagai manajer, kita nggak hanya memantau, tapi juga kita memberikan solusi. Ini bagaimana caranya nih supaya kamu nggak ngulangi seperti ini lagi. Apa perlu kamu kalau ke kamar mandi atau kalau nggak istirahat kamu nggak usah keluar ya gitu. Atau kamar mandi kamu sama teman perempuan kamu aja. Jadi kita mencoba memberikan solusi, tapi solusinya dari kita, bukan dari anak-anak ini. Jadi mereka nggak diberikan kesempatan untuk kira-kira apa nih yang baiknya bagaimana nih gitu. Jadi dari kelima posisi kontrol restitusi ini diharapkan kita ada di dalam level manager. Nah, kalau restitusinya sendiri, posisi idealnya sendiri itu ada di 3 tahapan ini, Bapak Ibu. Ini terus terang saya juga sampai sekarang ini masih kira-kira bisa nggak nih kalau di SLB. 1 adalah menstabilkan identitas, 2 memvalidasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan kelas. Jadi tentang menanyakan menstabilkan identitas, misalnya seperti tadi Arin, misalnya Arin saya posisikan kira-kira karakternya dia bisa berkomunikasi lah ya sama saya. Arin, kamu kenapa kok tadi masuk ke kamar mandi sama Riko? Kita sedang menstabilkan identitas dia, kita angkat lagi kesalahannya gitu. Kenapa gitu? Oh, iya Bu, saya tadi ke kamar mandi
ke dalam kamar mandi sama Riko gitu kan. Dianya ngaku lah, intinya kita konfirmasi di sini di bagian menstabilkan identitas. Kamu tahu nggak itu salah atau benar? Misalnya dia jawab, ya saya tahu ini salah gitu. Oke. Nah, masuk ke validasi nih Bu dengan kalimat yang seperti ini kurang lebih. Dia boleh tahu itu memang salah. Boleh juga dulu mungkin ya pernah melakukan kesalahan, tapi walaupun nggak sama, misal ke kamar mandi, ngomong izin ke kamar mandi, tapi boleh mau makan gitu, misal seperti itu. Jadi kita mencoba berempati pada anak dengan menyamakan kalau semua manusia itu bisa salah, termasuk kita sebagai guru pada waktu dulu. Nah, ini supaya anak nggak merasa sendiri, nggak cuma dia tok yang melakukan kesalahan. Jadi semua orang berpotensi untuk melakukan kesalahan, entah itu diulang ataupun istilahnya sadar dengan sendirinya. Lalu tentang menanyakan keyakinan kelas adalah misalnya gini, kamu tahu nggak keyakinan kelas tadi? Kayak misalnya nih, saya udah dapat keyakinan kelas ini nih. Di kelas ini keyakinan kelasnya kan tidak boleh ke kamar mandi harus sendiri. Jadi seperti apa ya? Kalau tadi itu kalau untuk jadi keyakinan kelas dari kalimat itu adalah misalnya harus menjaga aurat ataupun harus tahu malu. Dalam artian memang untuk anak-anak B mungkin batasan aurat atau segala macamnya ini masih perlu diberikan drill secara langsung lagi. Jadi menanyakan keyakinan kelas, kalau misalnya kamu berdua sama Riko, itu menurut Arin apakah sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita gitu? Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu, tahu. Harus tahu malu, misal seperti itu. Ya berarti bagaimana? Apakah boleh masuk ke dalam kamar mandi berdua Riko? Tidak boleh, apa sebab? Sebab Riko laki-laki, kamu perempuan. Nah ini kan diharapkan anak ini nantinya bisa teringat selalu gitu. Keyakinan kelas ini harus tahu malu, harus bisa jaga aurat. Kayaknya kesannya vulgar sekali ya Bu Patris, tapi ini kok kondisinya awal semester saya seperti ini. Jadi ini baru awal, mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Jadi ya ketiga tahapan ini yang istilahnya perlu kita berikan ke anak-anak pada saat kita mau mencoba melakukan segitiga restitusi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemungkinan berhasil atau tidaknya ya kita akan tahu nanti pada saat anak-anak ini kembali lagi ke kelasnya, maksudnya kembali lagi ke teman-temannya tanpa kita permalukan di depan teman-temannya gitu. Jadi kalau diharapkan jangan sampai membuat anak itu merasa malu dihakimi secara sepihak gitu. Saya belum tahu Bu, kalau Arin itu kalau ditanya nyambung nggak sih Bu? Enggak, dia bahasanya kurang. Kalau dikasih tahu pun dia akan mantuk-mantuk. Ya itu nih. Oh gitu. Duh. Terus tulisannya juga kan Arin ini masuk ke grup nomornya. Itu selalu menimpali. Misalnya saya kirim info apa gitu ke orang tua, entar dia nimpali gitu. Ada satu kata yang dia waktu pas awal saya bikin grup, dia bilangnya babi. Saya udah belajar dulu, saya bilang aduh itu ya ibunya tuh tahu nggak baca nggak gitu. Kalau dilihat dari tadi suara ibunya kok ya kayaknya iya buat bener. Jadi saya bingung nih. Belum. Tadi saya nyampein tentang masalah yang sama Riko itu, ibunya rada kaget juga. Tapi dan langsung pembelaannya, tapi kan di rumah nggak kemana-mana Bu. Iya, tapi megang handphone nggak Bu seharian? Iya Bu. Nah ini saya mau dibantu, saya bilang tadi malah saya bilang ke ibunya,
Bu, saya mohon dibantu kasih pemahaman ke Mbak Arin kalau ke kamar mandi itu harus sendiri, terus nggak boleh ke kamar mandi berdua sama temen laki-laki. Begitu Bu sih. Jadi tadi itu apa namanya eh, shock terapi juga saya tadi itu pagi-pagi lagi mikirnya kemana-mana gitu kan. Duh, tapi kalau misalnya saya tuh nggak ngerti soalnya Arin, saya kan taunya murid saya namanya Septi soalnya. Pas saya konfirmasi Septi, tapi kayaknya ada Arinannya yang namanya Septi bukan, saya bilang gitu. Saya konfirmasi Bu Erma langsung jawab, iya betul itu Septi. Wah, langsung aduh, mau bikin noktah dia. Jadi ini 3 tahapan ini Bapak Ibu yang diminta kita bisa praktekkan ke anak didik kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu kan lebih mengenal karakteristik anak-anak ya. Jadi mungkin yang terbaik sajalah kalau menurut saya gitu. Kita mungkin bisa memberikan praktek segitiga restitusi kalau dalam kondisi sekolah reguler mungkin dengan anak-anak yang bisa merespon kita secara positif juga. Nah kalau untuk anak-anak sendiri memahami bahasa kita pun kadang mereka sulit. Ya Pak, memahami saya nih kadang pakai CB, anak saya pakai Bisindo, tapi ada yang paham gitu. Oh ya sama, nggak apa-apa, boleh gitu. Jadi sepakat kita untuk walaupun nggak sama bahasanya, tapi kita sepakat dalam pemahaman yang sama. Kurang lebih seperti itu. Ini tentang segitiga restitusi. Kayaknya habis ini slide-nya ya. Nah ini saya mau minta satu bantuan dari Bapak Ibu, kira-kira berkenan untuk menuliskan apa sih nilai kebajikan yang sudah kita pahami, yang menurut saya ini penting banget ada di sekolah ini gitu. Apa saja Bu? Jadi bebas terserah nilai kebajikan ini. Kayak tadi saya terima kasih lagi kepada Bu Vivi yang saya bilang rasa kepedulian dari Bu Vivi gitu, walaupun sambil ini anak apa ya gitu. Kaget juga soalnya Bu Vivi gitu. Dan anak sedangkan di dapur juga ada Mas Nano, tapi kayak Mas Nano nggak ngeh ya Bu. Kayaknya ada Mas Nano, cuma Mas Nano juga mungkin nggak ngeliat habis jatuh sih ya tadi pagi. Kasihan, jadi masih agak Pak Joko ketutupan tembok Bu, yang ada di posisi pas lulusan itu Mas Nano. Pas saya ke situ ada Mas Nano gitu. Nah itu padahal ini ada di depan ruang guru ya. Saya soalnya pernah mergokin yang di WC belakang itu muridnya laki-laki sama laki-laki Bu. Saya sampai minta bantuan orang tua murid untuk melihat gitu. Mandi, karena kan saya kan di samping situ Pak, mandi, jadi mandi, tapi saya nggak tahu mandinya itu main gabiur-gabiuran apa gimana, saya nggak paham, bilangnya panas gitu. Anak tunarungu juga, saya nggak kenal orang tua murid sih. Makanya apa posisi kamar mandi di sana kayaknya agak rawan Bu Patris kalau misalnya nggak ada, paling kita nitip-nitip sama orang tua murid. Saya ini minta tolong satu kata saja untuk dituliskan kira-kira nilai kebajikan universal apa yang perlu ada, yang perlu dihadirkan di sekolah ini atau di kelasnya Bapak Ibu. Punten Ibu, maaf. Anip, ini, Mas Ono, singkat ya. Diserampung. Bisnis sumpah, sumpah ya. Bukan tuh. Oke.
Kalau nilai kebajikan, pokoknya yang Bapak Ibu biasanya pegang teguh, yang mungkin berupa prinsip Bapak Ibu atau apa itu, saya rasa itu nilai kebajikan universal, kan luas gitu, nggak ada benar atau salah sih. Jadi monggo ditulis saja, nggak perlu dikasih nama Bu, ntar saya biar baca. Satu, iya. Saya ambil Bu. Satu kata saja, satu kata. Misalnya kan kalau tadi peduli, atau kalau misalnya yang lain mungkin apa gitu. Terima kasih. Terima kasih dia. Sumpahan urus sumpah. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu. Dan ini saya random aja ya Bu. Ini nilai kebajikan yang masuk masuk persentase paling banyak adalah tentang kata kejujuran atau jujur. Ini memang luar biasa. Jadi memang eh, pas juga sama kondisi tadi pagi dan karakteristik anak tunarungu. Ini kan mereka cenderung suka berbohong, lebih mudah berbohong nggak Pak Joko? Karena mereka merasa orang di luar lingkungan itu, di luar dirinya nggak akan tahu. Jadi mereka mudah sekali berbohong. Anak tunarungu yang sudah saya lihat selama saya ngajar, mereka bisa bermain peran dengan bagus sekali gitu. Di awal-awal kelas, di awal-awal masuk biasanya juga mereka ngukur guru gitu. Oh kalau saya begini, guru marah nggak nih? Oh kalau saya gini, guru nggak marah nih gitu. Jadi mereka kayak ngetes gitu. Dan ini memang kalau untuk anak dengan karakteristik anak tunarungu memang luar biasa sekali. Benar seperti waktu kemarin Pak Dimyati itu bilang, anak tunarungu itu paling gampang gitu. Kalau bohong, memanfaatkan kondisi dirinya gitu kan. Saya ada sedikit cerita itu, orang murid tunarungu sudah dewasa, anaknya juga sekolah di sekolah saya dulu. Itu saat waktu dia ditilang, dia bawa mobil, dia ditilang. Padahal dia bisa bercakap dengan bagus, ngomongnya lancar, ya paham lah, udah seperti kayak Pak Adim itulah gitu. Pas pada ditilang jebret gitu, au gitu. Jadi nggak bisa, dia memposisikan dirinya itu nggak bisa komunikasi sama sekali gitu, supaya dengan harapan nggak ditilang. Dan memang kejadian seperti itu, ya nggak ditilang akhirnya gitu, gampang sekali, mudah sekali gitu. Jadi memang ini anak-anak ini sudah bisa baca, memanfaatkan lingkungannya, situasi dirinya gitu, supaya dirinya tetap aman, secure. Kalau syukur-syukur mendatangkan profit gitu. Jadi ya mungkin tugas kita sebagai guru di saat sekarang ini, apalagi di era semua serba hoax, banyak berita bohong yang belum ke filter, ya mungkin kita akan lebih berat lagi. Tapi mudah-mudahan Allah bisa beri kemudahan ke depannya. Monggo Bu Niwang, saya minta tolong dibantu
ditutup acara. Ini Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi nggih. Tadi kan alokasi waktu kurang lebih 1 jam. Ini ceritanya tadi sudah molor sekitar 30 menit karena berbarengan dengan acara tadi juga. Ini kurang lebih sudah 45 menit kita berjalan. Kurang 15 menit lagi lah insya Allah. Tapi ya sambil ini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Pura-puranya sekiranya ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Pak Joko, Jadi kenapa Bu? Yang mana? Kenapa dalam membangun apa tadi keyakinan kelas ya itu harus menggunakan kata positif? Apakah kenapa kata negatif itu sebisa mungkin dihindari? Nah itu dia. Kenapa kata negatif sebisa mungkin dihindari? Nah ini juga saya kalau untuk detailnya, kalau untuk di modul tulisannya begitu aja Pak, tidak menggunakan kata negatif gitu. Tapi kalau misalnya ditarik lagi ke psikologi anak ataupun manajemen konflik untuk menghadapi konflik di kelas gitu, kata negatif kalau saya bilang sudah mencitrakan anak itu bakal denial nggak sih? Bakal semakin kita larang, mereka semakin penasaran, pasti dilakuin. Nggak boleh lari-lari, pasti lari-lari. Dan itu kayak berlaku ya kalau anak kecil Bu Hanif yang punya balita pasti ngerasain, jangan lari-lari ya dek, ya larilah dia itu. Itu jadi kesannya kata negatif itu kayak pemicu tombol on gitu loh Pak. Itu kalau menurut ini saya Pak ya, karena memang begitu juga kalau pas pada saat manajemen konflik, misalnya berantem nih, tadi Arin katanya berantem istirahat, ngomongnya jijik gini sama Suci saya kisah jijik gitu ke Arin. Hebat ya, kemajuan kemajuan jijik katanya ya. Nggak bisa bilang loh kok jijik gitu kan sama teman gitu kan, iya nggak boleh gitu, saya udah bilang nggak boleh gitu kan. Terus si Naya bilang sahabat ya temenan gitu, nggak boleh ya, maafan gitu. Kalau sama teman harus bagaimana, harus sayang, berarti sayang dengan teman, tidak boleh berantem dengan teman gitu. Jadi tadi kata kerja sayangnya dulu yang saya majukan gitu kan, belum saya tulis di situ, tapi saya tulisannya pokoknya tidak berantem. Jadi memang kayaknya kata negatif itu juga layaknya afirmasi ke diri kita sendiri sih Pak. Kan kalau pagi kita sekarang ada ya trennya ya afirmasi positif. Saya cantik, saya sehat gitu ya. Saya kuat gitu. Jadi mengafirmasi positif dulu, kata-kata positif yang kita dengar pertama kali pada saat kita bangun dari tidur. Tidak berantem itu kan juga Negatif, tidak kan, tidak berhantam gitu. Berarti kan tadi makanya sayang dengan teman gitu kan, sahabat dengan teman. Susah sih Pak ya kalau anak tunarungu ya Pak. Soalnya kalau misalnya tidak boleh, nggak dipakai lagi kata-katanya, kayaknya ya terlalu wagu gitu. Terlalu wagu buat anak tunarungu. Apalagi anak-anak kelas dasar mungkin masih nah pakainya nggak pakai, tapi yang ya sebatas tidak boleh atau tidak melarang yang dilarang keras gitu. Kesannya kan sudah lebih ini ya. Mungkin gitu Pak Joko. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang. Ada lagi kah yang mau bertanya-tanya tentang paparan budaya positif ini? Budian mungkin. Bu Patris kah? Bu Patris lemes ya Pak. Bu Afifah,
Apa Bu Afifah? Bu Afifah ngajar kelas berapa Bu Afifah? Kelas 5. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tadi saya sudah dibantu dengan kata-kata dari nilai kebajikan yang sudah ada, dengan pertanyaan Pak Joko. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Nanti acara selanjutnya saya minta tolong Bu Niwang untuk Oke. Terima kasih semuanya. Makasih. Ini mana yang kalau wes? Jemput bantunya. Terus, bos. Ini untuk Bapak. Iya. Demikian destinasi kegiatan Guru Penggerak yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik kita di sekolah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Selanjutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, Pak Kris. Terima kasih Bu Niwang sudah memfasilitasi. Terima kasih Mas Bagus sudah